Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika bersama Ustazah Riris ya. Bu Riris mau cek kesiapan kalian dulu. Sekarang kalau Bu Riris sebutkan barangnya atau apanya, tunjukkan ke kamera ya. Buku ESPS cek. Buku ESPS cek. Oke. Buku tulis cek. Oke. Alat tulis cek. Alat tulis cek. Mana alat tulisnya? Oke. Kepala cek. Kepala cek. Pundak cek. Baju cek. Baju cek. Celana cek. Silakan berdiri. Celana cek. Silakan berdiri. Celana cek. Lah, ayo. Celana cek. Bu Riris cek ya. Oke, Naufal Rizky, Kamila, yuk celana cek, celana cek. Oke, terima kasih banyak ya. Bu Riris harus cek and recheck ya. Siapa tahu atasnya seragam, bawahnya sarung ya. Itu untuk yang laki-laki. Masih mending kalau bawahannya itu sarung. Kalau nggak pakai bawahan bagaimana? Ini biasanya yang laki-laki nih. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Atasnya seragam tapi bawahnya nggak ada. Ada nggak? Kelas 5 Nabi Ibrahim? Nggak ada ya. Semoga saja nggak ada ya. Loh, ada loh. Bu Riris itu menemukan di kelas lain ketika dicek and recheck bawahnya bukannya nggak ada ya, ada tapi pakai celana pendek. Jadi ketika berdiri malu, teman-temannya pada ketawa semuanya ya. Yang perempuan nggak boleh lihat karena aurat ya. Oke. Materi pembelajaran kita kali ini meneruskan untuk pembelajaran yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah belajar apa? Bu Riris tanya dulu. Sudah belajar Apa? Sudah belajar volume balok dan volume balok ya. Jaring kubus. Jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, sifat-sifat kubus sama balok, dan yang terakhir yang kemarin adalah mencari volume balok. Bu Riris tanya sekarang ya. Oke Dani, silahkan ke kamar mandi. Kalau Bu Riris izinnya pakai chat ya, nggak usah ngomong di chat aja, oke? Suaranya Ustazah Riris terdengar jelas Tana ini? sudah terdengar jelas. Oke, Bu Riris mau review dulu sebentar saja materi minggu lalu yaitu tentang volume balok ya. Mencari volume balok ya. Itu bagaimana? Ada yang bisa angkat tangan? Jangan angkat kaki ya, nanti jempalik. Siapa? Oke, Nafil Zaid, oke, enggak apa-apa. Mencari volume balok ada yang tahu caranya bagaimana? Angkat tangan. Angkat tangan, Syifa yang cantik ini biasanya bisa. Kenapa? Volume balok sama dengan Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Sekarang Bu Riris tanya satuannya, satuan volume balok itu kemarin Bu Riris di videonya Bu Riris ada 3. Satu, sebutkan apa? Satuan volume balok. Sentimeter kubik. Sentimeter kubik, Amrita Ziva benar sekali, dan teman-temannya ya. Ketika Ziva bilang sentimeter kubik dan teman-temannya, contoh dan teman-temannya itu ya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, desimeter kubik, sampai milimeter kubik. Oke, yang pakai kubik-kubik sudah. Yang kedua apa satuannya volume? Kubus sentimeter. Kubus satuan, iya. Benar sekali, kubus satuan. Kalau yang ada di videonya Ustazah Riris, yang kubus kecil-kecil dimasukin ke balok yang besar ya. Ya. Nah, itu kubus satuan. Satu lagi apa? Satuannya volume. Volume, satuannya apa lagi? Ayo, coba. Liter. Liter atau cc. Kalau liter di pom bensin ya. Ada yang nggak pernah ke pom bensin? SPBU?
Pernah semua. Pernah Oh, semua. pernah semua, benar sekali. Biasanya kayak gini ya, dimulai dari 0 ya, gitu ya. Terus di situ ada angka ada tulisannya liter sama harganya berapa. Kalau CC biasanya ada di makanan, contohnya susu kayak gitu ya. Ada yang menggunakan CC. Oke, sekilas Bu Riris akan menampilkan materi yang kemarin. Soalnya ada yang ingin Bu Riris perjelas tentang mencari tinggi, lebar, atau panjang. Loh, kok ini. Nah, soalnya kemarin ada yang WA ke Bu Riris ya. Bu, kalau mencari kayak gini tuh gimana gitu ya. Oke, saya tak share screen dulu. Tak jelasin. Wes, oke. Sudah ada di layar kamu share screen? Sudah. Videonya Bu Riris itu ya, nggak ada wajahnya nak, soalnya nggak ada green screen-nya. Biasanya Bu Riris pakai menjelaskan di video ya. Oke. Oke, Bu Riris mulai dari sini ya. Disingkat P kali L kali tinggi. Nah, boleh disingkat P kali L kali tinggi. Oke, mencari volume boleh disingkat ya. Panjang, lebar, tinggi boleh disingkat pakai abjad depannya saja. P kali L kali T. Paham, Tum? Nah, sekarang kalau volumenya diketahui, panjang atau lebarnya diketahui, yang ditanyakan tinggi atau kebalikannya, caranya pakai segitiga ya. Volume. Kalau dan yang ditanyakan adalah panjang atau lebar atau tingginya. Nah, caranya menggunakan segitiga seperti ini ya. Nah, caranya menggunakan segitiga seperti ini. Nama segitiganya adalah segitiga Vivi pelit. Ya, diingat-ingat Vivi pelit. Nah, ya. Kalau mencari segitiga V pelit. Nah, gini V ya. pelit gitu ya. Kalau ada tetanggamu yang namanya Vivi, kalau hafalan jangan di depannya dia ya. Nanti kamu gini, Vivi pelit gitu ya. Atau kakaknya namanya Vivi ya. Nanti bisa dimarahin. Boleh hafalannya bisa V pelit atau terserah. Untuk mempermudah mengingatnya, Ustaz Riris beribet ya. Mempersilahkan kalian pakai hafalan dengan metode apa-apa. Nah, untuk mencari P, maka P ditutup. Nah, seperti kalau mencari P ketika volume, lebar, dan tingginya diketahui, langkahnya persis seperti segitiga Jokowi ya. Yang ditanyakan itu ditutup pakai tangan, jebret. Nah, kalau sudah ditutup, di situ akan ada ada huruf V, L, dan T. Itu yang ditulis. Jadi, P sama dengan V per L kali T. Paham, Tum? Nah. Oke. itu ya. P sama dengan V per L kali T. Nah, kalau mencari L atau lebar, maka L ditutup. L sama dengan V per P kali T. Dan yang terakhir, untuk mencari tinggi. Untuk mencari tinggi, maka T yang ditutup. Bling. Nah, seperti itu ya. T sama dengan V per P kali L. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita masuk ke pembahasan soal ya. Menghitung volume balok dengan menggunakan kubus. Oke. Itu kurang lebih review atau ringkasan materi yang minggu kemarin. Ini adalah contoh soalnya. Jika yang ditanyakan atau yang diketahui adalah volumenya. Adalah seperti ini. Yang nomor 3, kalian akan diminta mencari panjangnya. Sementara yang nomor 4, kalian akan diminta mencari lebarnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 adalah dicari panjangnya. Maka panjang pada segitiganya ditutup ya. Seperti ini. Nah, yang ditanyakan panjang, maka yang ditutup adalah P. P ditutup dengan tangan kalian.
lihat. Nah, P sama dengan P per L kali T. Kemudian dimasukkan angkanya. P-nya 315 per 5 dikalikan 7. Nah, seperti ini ya. 315 per 5 kali 7. 5 kali 7, ayo berapa? Ya, 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi 315 per 35 sama dengan, ayo berapa? Ya, jawabannya adalah 9. Jangan lupa dikasih satuannya ya, 9. Oke, ini adalah materi minggu lalu ya. Bu Riris putarkan sekilas supaya kalian tambah mengerti lagi. Sampai sini materi minggu lalu, adakah yang ditanyakan oleh kelas 5 Nabi Ibrahim? Tidak. Oke, tidak ya. Materi sekarang atau materi hari ini harusnya melanjutkan. Kalau kemarin volume balok, harusnya sekarang volume kubus ya. Tapi sebelum ke volume kubus, kamu harus tahu, harus bisa cara mencari hasil bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, ini materi prasyarat sebelum masuk ke volume kubus. Paham tuh? Oke. Pangkat 3 dan akar pangkat 3 itu ada di buku ESPS kalian. Coba kalian perhatikan, lihat di situ. ESPS cek. Lihat buku ESPS-nya. Oke, sudah dibuka semuanya. Sekarang open page 84. Open page 84. 84 halaman berapa? 84. 84. 84. Oke, that's right. Pangkat 3. Pengertiannya pangkat 3. Karena hari ini nanti Bu Riris mau membuat breakout room untuk kelas 5 Nabi Ibrahim. Jadi Bu Riris langsung setelkan itunya ya, videonya ya, PPT-nya. Sebentar ya. Di layar apakah sudah ada, sayang? Sudah. Di layar sudah ada warna biru. Oke, itu adalah PPT-nya kita hari ini. Nah, oke, Bu Riris mulai pembelajarannya ya. Pangkat 3. Nah, ini adalah materi kita kali ini. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Apa sih pangkat 3 itu? Nah, pangkat 3 suatu bilangan adalah perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Bu Riris ulangin, perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jadi contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 itu maksudnya adalah 2, kok gini. Nah, itu maksudnya adalah 2 kali 2 kali 2 ya, yang hasilnya adalah 8. Maksudnya berulang sebanyak 3 kali itu angkanya ini diulang 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 gitu. Ya. Bu, apakah boleh 2 kali 3? Jawabannya salah. Kenapa kok enggak boleh? Ya karena kalau 2 kali 3 hasilnya bukan 8. Kalau 2 kali 3 berapa hasilnya? 6. Oke, jangan sampai salah ya. Ini sederhana, simple, tapi kalian banyak yang lalai, meremehkan. 2 pangkat 3, 6. 3 pangkat 3, 9. Salah. Gitu ya. Sampai sini, any question tentang konsep pangkat 3-nya? Tidak ada. Oke. 2 pangkat 3 itu dibaca 2 pangkat 3.
Ya, jangan 23 atau 2 atasnya ada 3-nya, nggak usah seperti itu. Langsung bacanya 2 pangkat 3 gitu. Oke, ini tentang konsep sama tentang membacanya bagaimana. Sekarang Bu Riris akan masuk ke contoh lain pangkat 3. 5 pangkat 3. Berarti berapa kali berapa kali berapa? Ada yang tahu kelas 5 Kali 5. Oke, good. Kira-kira ada yang tahu hasilnya berapa? 125. Oke. Hasilnya berapa? Siapa ya? Satya berapa saat hasilnya saat? 125. Oh, 125. Pinter banget Satya, suka ya Bu Riris ya. Kita cek. Penyelesaiannya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Oke, benar sekali. Kalau 7 pangkat 3? 7 kali 7. 7 kali 7 kali 7. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? 343. Oke, Syifa, good job. 343. Aduh, pinter banget kelas 5 Nabi Ibrahim. Duh, suka Bu Riris ya. Oke, sekarang, nah ini, hasil pangkat 3 dari suatu bilangan itu disebut kubik. Jadi, 125 dan 343 adalah contoh bilangan kubik. Hasilnya itu namanya bilangan kubik, ya. Paham, Tum? Oke, sekarang masuk ke operasi. Bu Riris ini menuliskan dulu 1 sampai 9 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, sampai 9 pangkat 3 hasilnya 729 ya. Iki bisa ya, cuman sederhana 1 sampai 9 Bu Riris tuliskan di sini. Oke, sekarang Bu Riris tanya nih. Kalau 9 pangkat 3 itu 729, Bu Riris tanya, kalau 10 pangkat 3 berapa hasilnya? 100. 1000. Nah, ada jawaban yang berbeda. Ini di layar kamu sebentar ya. Ini nyantoli. Ya, mouse-nya Bu Riris mohon maaf ya. Ini agak nyantol. Nah, Bu Riris pakai ini aja. Teks. Oke. Oke, kalau 10, oh nggak bisa ini, sebentar ya. Waduh, siapa kelangopan itu? Aduh, ada. Jangan ngantuk, terus yang ikut ngantuk ini. Ngantuk itu apa namanya? Nanti tak setelkan adik Cibi kalau ada waktunya ya. Oke, 10 pangkat 3. Tadi ada yang jawab 1000, ada yang jawab 100. 1000. 1000. Bu. Berarti kan 10 pangkat 3 kan 10 Ya. kali 10. Kali 10. Tinggal tambahin nolnya. 10 bener banget, bukan 100 ya. 1 kali 1 kali 1, 1, nolnya tinggal ditambahin ada 3. Seperti ini, 1000. Oke, sekarang Bu Riris tanya, kalau 20 pangkat 3, berapa hasilnya? Cepet. 8.000. 2000? 8.000. 8.000. Bu Riris salah dengar ini ya. Oke, sekarang jelas. Yang terakhir, kalau 70 pangkat 3, hasilnya berapa? 143.000. Kira-kira berapa? 343.000. Oke, sekarang perhatikan baik-baik tulisan coret-coretan Bu Riris yang kurang bagus itu ya di layar kamu. Kalau 10 pangkat 3 hasilnya 1000, 20 pangkat 3 hasilnya 8.000, 70 pangkat 3 hasilnya 343.000. That's right, benar? Benar ya? Benar. Berarti Benar. kalau misalnya ada pertanyaan yang itu di belakangnya ada nolnya, kamu tinggal nambahin nolnya 3. Contoh, ini 20 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. Nolnya karena pangkat 3, jadi nolnya ada 3. 0, 0, 0, jadi 8.000.
70 pangkat 3. 7 pangkat 3 berapa? 343. Ditambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Wes, mek gini toh. Ini cara cepatnya. Cepet cara cepat. Kalau pertanyaannya pakai 0 ya, kayak misalnya 70, 60, 40 seperti itu ya. Kalau nggak ada nolnya ya nggak bisa pakai cara seperti ini. Wes. Sekarang cepat jawab. Bu Riris mau tanya ke Ian Kutub ya. 40 pangkat 3 berapa tuh? Berapa, Bu? 40 pangkat 3. 64.000. Oke, benar sekali. Jingga. 80 pangkat 3. 80 pangkat 3, 512.000. Oke, benar, pinter. Bu Riris mau tanya ke Nafilza. 30 pangkat 3. Nafilza, ada di sana, Mas Ian? Nafilza. Berapa Nafilza? 90. 90 apakah benar? 90, 30 pangkat 3. Oke, Bu Riris tuliskan di sini. Kok bisa 90? Salah, Bu. 27.000. Alif Muhammad. Alif Muhammad. Berapa, Alif? 27.000. 27.000 Nafilza sayang. Kok bisa 90.000 itu bagaimana sayang? Tadi Puri sudah bilang ya, bukan 3 kali 3, tapi 3 pangkat 3. Oke, sekarang Puri tanya lagi. Mohon maaf ya, Mbak Nafilza kurang tepat jawabannya ya. Yang tepat yang dijawab Alif, 27.000. Puri tanya lagi, tetap ke Nafilza ya. 40 pangkat 3 Nafilza. Berapa Nafilza? Cek Nafilza. Bu Riris izin ke kamar mandi. 64.000. Berapa Nafilza? 64.000. Benar sekali, 64.000. Seperti itu ya, Nafilza ya. Sekarang Buris tanya ke siapa ya namanya, kok Buris lupa. Tak jaga lagi deh. Aila. Ada nggak Aila ya? Alia kok Aila. Alia, Buris mau tanya Alia. 90 pangkat 3 hasilnya berapa Alia? 729.000. Oke, 729.000. Pinter, senang Bu Riris ya. Benar sekali ya. Pertanyaan terakhir untuk Kamila yang cantik ya, yang wajahnya cantik jelita ini. 50 pangkat 3 berapa? Kamila. 125.000. Kira-kira berapa? 125.000. 125.000, bukan 1.025.000 ya. Oke, 125.000. Wes. Insya Allah mudah ya kali ini ya. Oke, Bu Riris lanjutkan. Oke. Operasi hitung pangkat 3. Perhatikan contoh yang Bu Riris berikan di layar kaca kalian. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Kalau ada soal yang seperti ini, Nak, dikerjakan satu-satu dulu. 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 3 pangkat 3 hasilnya berapa? Contoh ini ya, 2 pangkat 3 ketemunya 8. 3 pangkat 3 ketemunya 27. Setelah itu baru dijumlahkan. Karena ini dijumlahkan, maka dijumlahkan di sini ya. 8 ditambah 27 sama dengan 35. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 adalah 35. Nah, seperti ini. Paham, Tum? Contoh yang pertama, paham? Paham. Oke, pinter. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Serupa tapi tak sama. Ibarat kata siapa ya? Ada anak kembar ya, Dek Kene ya. Siapa, Rek? Hanif sama siapa? 3 dulu baru dipangkatkan 3. Ya, oke, benar sekali. Serupa tapi tak sama. Soalnya angkanya sama, ada pangkat 3-nya, tapi menyelesaikannya nggak sama. Kalau yang tadi dihitung satu per satu dulu. 2 pangkat 3 berapa hasilnya, 3 pangkat 3 hasilnya berapa. Nah, kalau contoh 2, itu yang di dalam kurung dijumlahkan dulu, seperti ini. Angka di dalam kurung dijumlahkan dulu, setelah itu dipangkatkan. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5.
5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi 2 ditambah 3 pangkat 3 yang ada kurungnya sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Seperti itu. Paham tuh? Fahim. Mengerti? Mengerti. Oke, hati-hati salah ya nak ya, karena jawabannya sangat jauh berbeda sekali. Kalau ini 35, kalau ini 125, jauh banget hasilnya ya. Oke, sekarang contoh 3 dan contoh keempat. Contoh ketiga sama kayak tadi, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, dicari hasilnya dulu satu persatu. 2 pangkat 3 berapa, 3 pangkat 3 berapa. Kalau sudah dikalikan, 8 kali 27, 216. Nah, seperti ini ya. Berikutnya lagi adalah contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat seperti ini. Berapa kira-kira hasilnya? 2 kali 3 pangkat, ada kurungnya di pangkatan 3. 216. Berapa? 216. 216. 216. 16. Oke. Nah, oke. Loh, Bu, itu kok jawabannya sama. Sengaja tak samakan. Tapi nanti angka yang lain takutnya berbeda. Pahami cara mengerjakannya. Gitu ya. Oke, sampai sini any question? Sampai sini any question? Ada yang ditanyakan? Ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya izin ke kamar mandi ya. Oke. Jumlah kelas 5 Nabi Ibrahim ada berapa? 22. 32 ya. Oke. Bu Riris akan membuat breakout room ya. Ambil absen dulu sebentar. Bu Riris akan membuat breakout room. Kalian silahkan nanti akan masuk breakout room ke kelompok kalian masing-masing. Silahkan diskusikan hasilnya. Nah, ini untuk diskusi, Bu Riris akan membagi kelas 5 Nabi Ibrahim menjadi 5 kelompok saja. Jadi satu kelompok ada 6 ya. Oh, kakean. Tak jadi 6 aja wes. Ini cuma jadi Bu Riris buat kelompoknya menjadi 6 kelompok ya. Oke, 6 kelompok. Perhatikan. Absen 1 sampai absen 5. Absen 6 sampai absen 10 dan selanjutnya. Hafal nomor absennya? Enggak. Enggak hafal ya. Oke, saya tak create dulu ya. Absen 1 sampai 5. Sebentar ya. Rename. Absen 6 sampai 10. Wait a minute, tunggu sebentar. Yang harus kalian diskusikan adalah ESPS. Silakan open your ESPS book. Absen halaman 85, Nak. Sudah dibuka halaman 85? Oke, sebentar. Bu Riris memberi nama untuk breakout room-nya. Ini yang terakhir ini 21 sampai 26. Rename. Absen 27 27 sampai 32. 32 ya anunya ya, kelas 5 Nabi. Ini ya. 31. 31 apa 32, Nak? 31 kan. 1 kan itu sama Bu Riris. Oh, enggak artinya berarti ada yang absen 1 ya. Oke. Riris buka sekarang. Sorry. Close. Udah ada nggak kelas breakout room-nya?
Sudah ada, Bu. Sudah ada? Sudah ada. Oke, sudah ada. Di situ ada tulisannya absen 1 sampai 5, 6 sampai 10 begitu ya? Ya. Oke, sekarang yang absen yang kelompok 1, absen 1 sampai 5. Dia ada Aisyah, Alia, jangan masuk dulu loh ya, jangan masuk dulu. Alif Muhammad, silakan keluar dulu dari kelas kelompok breakout room-mu. Liv. Oke, Alif. Oke, kelompok 1 itu ada Aisyah, Alia Atika, Alif Muhammad, Nafilza, Aminah, sama sampai Aminah. Sampai Aminah. Gitu ya. Kelompok 2 ada Amrita Ziva, Azam, Fardin, Fatima Nurul Alia, sama Naula. Diingat-ingat ya, masing-masing. Kelompok 3, absen 11 sampai 15. Ada Isra Kamila, Jasmine Amira, Jasmine Salsabila, Jingga, Kanaya. Oke. Sekarang absen 16 sampai 20 ada Kaisya, Maulana Akbar, Muhammad Ahnaf Daniswara, Nabel, sama Naila Salsabila Firdaus. Itu kelompok absen 16 sampai 20. Absen 21 sampai 26 ada Naufal Rizky, Nazara, Naura, Nur Zamzami Ilham, sama Keila, dan yang terakhir Queen Kamila. Yang terakhir yang tidak namanya boleh disebutkan berarti masuk ke absen 27 sampai 32. Oke, yang harus dikerjakan adalah bersama kelompoknya. ESPS halaman 85 nomor 5 CD, nomor 5 CD dan 5 GH. 5 CD dan 5 GH. Oke, sudah? Silakan masuk ke apa namanya kelompoknya masing-masing untuk diskusi. Oke, sudah. Iris aku nggak ada. Siapa namamu? Naya. Naya? Heeh. Nama lengkapnya siapa, Nduk? Kanaya Alfarata Azhari. Kanaya. Absen itu, Nduk, absen 11 sampai 15, Mbak Kanaya. Kanaya 11 sampai 15. Sudah masuk? Yang ada Jingga. Sudah ada, sayang. Yang ada Jingga. Oh, aku juga nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oh, ada yang nggak ada breakout room ya? Iya, Bu, aku juga. Oke. It's okay. Lupa Bu di sini. Gini aja wes. Breakout close. Bu Riris close aja wes. Ada yang nggak ada ya? Lupa, nggak tanya dulu. Bu Riris pikir ada semuanya ya, karena ketika pembelajaran UMI kan ada. Nggak apa-apa wes, ini Bu Riris keluarkan dulu dalam waktu 43 detik. Sebentar lagi akan breakout room-nya apa namanya? Masuk ke ruang kelas utama ya. Ini yang sekarang ini nggak ada semuanya ya, Nak ya? Yang ada di ruang utama ini ya. Oke. Kenapa, Bu? Sebentar ya. Bu, aku kok di sini? Iya, Bu Riris keluarkan. Soalnya beberapa temanmu yang ternyata nggak ada breakout room. Jadinya Bu Riris nggak bisa membuat kelompok-kelompok kecil ya. Ya. Oke. Maybe next time ya. Mungkin lain waktu. Kalau misalnya Bu Riris Bu Riris kasih tahu dulu. Oke. Semuanya sudah masuk ke kelas utama. I'm sorry before, Bu Riris minta maaf sebelumnya. Ternyata ada banyak ya dari kelas 5 Nabi Ibrahim yang di layarnya nggak ada breakout room. Jadi nggak bisa Bu Riris buat kelompok. Ya. Sementara masih belum bisa diskusi kelompok menggunakan breakout room ya. Oke. Lewat chat aja, Bu, kalau bisa. Ya, Bu Riris langsung cek itu ya.
Silahkan kalian coba kerjakan halaman 85. Satu aja yang kalian kerjakan itu adalah nomor 5G. 5G. Kalau tadi harusnya sama breakout room ada 4 yang harus dikerjakan. Nomor 5G. Silakan kerjakan now, this time. Oke. Oke, dikerjakan nomor 5G. Nafilza, langsung mengerjakan, Dek? Enggak jadi breakout room karena ada temannya yang banyak yang enggak ada breakout room-nya ya. Nafilza nggak bawa bukunya, Ustazah. Oh, astagfirullahaladzim. Nafilza, I'm so sorry. Nomor 5G itu, silakan Nafilza catat ya. Kurung buka. 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nggak ada kurungnya Nafilza. Halaman 85, nak. Satya, siapa itu yang tadi yang tanya? Satya, terima kasih sudah menjawab halaman 85. Untuk Nafilza, 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Begitu ya Nafilza ya? Sama dengan titik-titik. Oke, coba. Sudah selesai, Bu. Oke, saya tunggu temannya. Nafilza saya mau mengerjakan. Tunggu sebentar, 1 menit, 2 menit aja. Tunggu temannya, 2 minutes. Sampun? Sudahkah? Sudah. Syifa sudah? Finish Syifa? Udah. Jasmine Salsabila? Naula? Bayunanda? Alia? Syafa? Amina? Alia? Aisyah? Loh, Alif 5G aja, Alif 5G, 5 yang G saja. Ada. 5G. Ya, 5G. Halaman 85 nomor 5 yang G, itu aja, Alif. Oke, semuanya menghitung. Only one question, hanya satu soal aja ya. Beruntung ya ada breakout room ya. Kalau breakout room tadi maunya Bu Riris 4 loh satu kelompok. Nanti yang benar kelompok yang mana kayak gitu-gitu ya. Nanti ada reward dari Bu Riris, tapi ternyata masih belum bisa. Oke, I think time is over. Waktunya sudah habis. Ada jawabannya berapa? Ketemunya Bu Riris tanya satu persatu. Naula, ketemunya berapa Mbak Naula? Turn on your app ya. Belum, Bu. Oh, belum. Danis, belum? 64. Oke, benar. Ya, benar sekali Danis, 64 ya. Ada yang jawabannya tidak 64? Oke, good job Danis. Fatin jawabannya berapa? Nazara Fatin. 64. Oke, Jasmine Salsabila berapa? 43. Oh, 43. Kurang tepat ya. Menghitungnya saja, Bu Riris rasa ya. Kanaya Alvareta. Berapa Kanaya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Keila Rania. Ian. 64, Bu. Oke, good. Jingga. 64, Bu. Siva. 64. Bayu. 64. Isra Kamila. 64. Satya Zikra. 64 juga. Oke, Fardin. 64. Oke, yang lainnya tidak Bu Riris tanya. Nanti waktunya nggak cukup ya. Yang salah, insya Allah hanya salah di menghitungnya saja. 8 pangkat 3, hasilnya berapa? Yang sudah menghitung, 8 pangkat 3, hasilnya berapa? 512.
Ya, benar 512 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Berarti 512 dibagi 8. Ya, seperti itu. Jasmine, insya Allah salah menghitungnya saja ya Jasmine ya. Tapi insya Allah caranya sudah bisa. Oke. Mengenai pangkat 3, adakah yang ditanyakan sayang? Tidak. Oh tidak. Oke. Easy ya. Sekarang angka pangkat 3. Ini yang kamu harus benar-benar fokus-fokus tralala ya, karena waktunya kurang 15 menit, jadi tidak Bu Riris putarkan speaking. Oke, di layar kalian sudah ada? Sudah. Oke, sudah ada tulisannya akar pangkat 3 gede kayak gini? Iya, warnanya pink. Ya, warnanya pink sama hitam ya, black pink. Iya. Oke, akar pangkat 3 itu adalah materi kita selanjutnya. Akar pangkat 3 suatu bilangan adalah kebalikan dari pangkat 3. Listen and look carefully. Perhatikan baik-baik. Kebalikan dari pangkat 3. Kalau bahasa matematikanya itu inverse, ya. Nah, contohnya seperti ini, sayang. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, kebalikan dari pangkat 3 berarti akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Sama dengan 2. Paham? Paham. Oke, selanjutnya, lanjutkan. Akar pangkat 3 dari 8, ini tanda yang seperti ini yang ada di layar kalian, yang Bu Riris tunjukkan ini, itu dibacanya akar pangkat 3 dari 8. Oke, sekarang kalau Bu Riris tanya, pen, kalau misalnya Bu Riris menuliskan seperti ini, terus ada seperti ini, bacanya bagaimana? Akar pangkat 3 dari 20. Akar pangkat 3 dari 27. Oke, akar pangkat 3 dari 27. Ada yang tahu nggak hasilnya berapa? 3, benar sekali, karena kebalikannya ya. Oke, Boris langsung lanjutkan. Menghitung akar pangkat 3 dengan menggunakan cara tabel. Ya, di YouTube banyak sekali cara menghitung akar pangkat 3 dengan cepat. Ya, cara yang lama atau cara yang agak sulit menurutnya Bu Riris ya, ada seperti di ESPS halaman 86. Coba sekarang buka ESPS halaman 86-nya, Nak. Sudah? Sudah. Menggunakan faktorisasi prima. Ya, silakan coba Amrita Ziva. Coba kamu dibaca Ziva. Menentukan akar pangkat 3 menggunakan faktorisasi prima Ziva. Lebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan kubik yang diberikan, lalu lakukan penarikan akar pangkat 3 dari faktorisasi prima tersebut. Oke, caranya seperti itu ya. Kira-kira sulit apa mudah, Rek, kalau pakai cara yang seperti itu? Sulit. Sulit Sulit. Ini sudah daring, caranya kok sulit banget, tapi tenang. Buris nggak pakai cara itu ya. Nah, Buris pakai cara tabel. Buris pakai cara 2 tabel. Seperti ini caranya ya. Tabel 1, angka puluhan hasil akar pangkat 3. Perhatikan. Kalau di dalam akar, seluruh bilangannya adalah 1000 sampai 7999, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya 1. 8000 sampai 26999, 2, sampai seterusnya. Wes, kalau ini di dalam akar gini loh maksudnya Bu Riris. Nah, ini. Kalau ada angka di dalam akar seperti ini, nah, gini. Hasil angka puluhannya adalah 1, gini ya. Terus, kalau misalnya ini, nah, angka satuan sekarang ya. Perhatikan hasil bilangan pangkat 3. 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Sudah? Di layar, 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 3 hasilnya 27, 4 pangkat 3 64, sampai 9 pangkat 3 hasilnya 729. That's right, benar? Benar. Nah, sekarang lihat hasil angka satuan. Dari ini kamu lihat angka satuannya tok.
Kalau 1 ya 1, kalau 2 8, kalau 3 7. Angka satuan yang dilihat ya, bukan angka seluruhnya. Kalau 4 4, kalau 5 5, 6 6, 7 3, 8 2, 9 9. Sampai sini paham? Paham. Sekarang masukkan ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu isinya adalah angka satuan hasil akar. Perhatikan. Kalau angkanya 1, hasilnya berapa? 1 ya. Iya. Kalau 4, hasilnya berapa? 4, 5 berapa? 5, 6 berapa? 6, 9 berapa? 9. Nah, dengan kata lain, 1 4 5 6 ini hasilnya sama. 1 4 5 6 9. Fahim tuh? Fahimna. Oke, sekarang yang nggak sama. Kalau 2 berapa di sini, Nak? 8, Kalau 3? 7, 37. Sekarang kalau 7? 3, Kalau 8? 2. 2. Sadar nggak kalau ini hanya kebalikannya saja? Kalau 2 8, kalau 8 2, kalau 3 7, kalau 7 3. Ya, kembaliannya. Nah, hanya kebalikannya ya. Ya. Benar ya? Nah, supaya mudah menghitungnya, gini loh. Kalau 2 hasilnya berapa? Kalau 2 tambah berapa yang hasilnya 10? 8. 3. Kalau 3 hasilnya berapa? 3 tambah berapa yang hasilnya 10? Berarti 3 tambah 7. Paham, Tum? Riris, aku masih bingung penghitungannya. Oke, kalau masih bingung penghitungannya kayak gini, Nak, caranya. Caranya adalah 1. Lihat seluruh bilangan dalam akar. Lihat tabel 1. Ini ceknya tabel 1. Yang kedua, lihat angka satuan dalam akar. Ini lihatnya di tabel 2. Seperti ini tabel 1, tabel 2 seperti ini. Sekarang masuk ke contoh soalnya. Ini akan mudah kalau lihat contoh soalnya. Perhatikan contoh soalnya. Di layar kalian sudah ada tabel 1 dan tabel 2. Ya. Soalnya seperti ini. 2744. Kira-kira berapa hasilnya? Mana, Bu? Ini, soalnya di layar kalian. Akar pangkat 3 dari 2744. 3. Berapa? 14. Siapa itu yang jawab? Aku. 3 ya, oke. Caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini sayang, kalau pakai cara tabel. Langkah yang pertama, lihat seluruh angka yang ada dalam akar. Tak lingkarin. Oh, tak kotakin. Lihat seluruh angka yang ada dalam akar. 2744. Itu berada di angka puluhan yang mana? 2744 ada di angka puluhan yang sini ya. Yang 1 sini ya. Nah, lihat tabel 1. Angka puluhannya adalah angka 1. Setelah itu, lihat angka satuan dalam akar. Sudah? Angka satuan dalam akar 2744. Angka satuannya angka berapa? 4. 4. Cek 4 di tabel 2. Cek 4 di tabel 2. 4 itu hasilnya berapa? 4. Maka akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Paham tuh? Fahimna. Oke, kalau nggak percaya kamu cek pakai kalkulator. Bu Riris kasih kamu kesempatan menggunakan kalkulator. 14 kali 14 kali 14. Benar nggak hasilnya 2744? Bentar, Bu. Oke, cek. 14-nya berapa kali, Bu? Ya 3 kali kan pangkat 3. Ya, Bu. 2744. 744. Benar ya berarti ya? Iya. Oke, bisa? Bisa. Insya Allah bisa ya. Sekarang contoh soal yang kedua. Nih, lihat. 1728. Penyelesaiannya. Lihat seluruh angkanya. Cek di tabel 1. 12. Angka puluhannya berapa? No, sebutkan satu-satu. Angka puluhannya berapa? 1. 2. 2 apa 1? 1. Halo. Tabel 1 sayang, tabel 1. Angka puluhannya berapa? 1. Angka puluhannya 1.
Ini loh, tabel 1. Nah, 1728 kan ada di sini antara 1000 sampai 799, benar ya? Iya. Oke, 1. Sekarang langkah yang kedua apa? Satuannya itu Cek satuannya. Dicari 8 diceknya di tabel ke berapa? 2. Kalau 8 hasilnya berapa? 2. 2. Angka satuannya kalau 8 kamu cek. Oh, ini Bu, hasilnya 2. Tak tulis gini ya. Jadi hasilnya berapa? Akar pangkat 3 dari 12. Nah, 12. Kalau nggak percaya cek. Sekarang pakai kalkulator. 12 kali 12 kali 12. Berapa hasilnya? Kok 1728? Oke, benar. Ian, benar ya? Bisa saya? Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke, sekarang Bu Riris silakan dihitung. Akar pangkat 3, soalnya Bro taruh di sini ya. Akar pangkat 3 dari 3, 7, 5. Berapa hasilnya? Akar pangkat 3 Aku, dari Bu. 375. Sing paling cepat siapa? Siapa itu? 15. Oke, Jingga berapa, Jing? 15. 15. 15. Benar sekali ya. Sekarang soal yang berikutnya. Angkanya lebih besar ya. Di sebelah sini ya. Akar pangkat 3 dari 10.648. 10.000. Aku. Siapa itu? Siapa itu? Naula. Aku. Oke, Naula. Berapa Naula? 22. Berapa Naula? 22. 22 jawabannya Naula. Apakah ada yang punya jawaban lain? Nggak harus sama dengan Naula? Ada yang bisa? Oke, tapi jawabannya Naula benar ya. 22. Oke, benar sekali. Ada yang punya jawaban lain? Ini sama dengan 22 ya. Benar sekali Naula. Nah, seperti ini. Bisa? Bisa.